Ada saat-saat tertentu dalam hidup ketika kita duduk di teras rumah, memandangi langit pagi yang perlahan berubah warna, dan hati kita bertanya pelan, bagaimana caranya aku bisa menambah pemasukan tanpa harus berlari terlalu jauh? Pertanyaan itu muncul begitu halus, seperti cahaya lembut yang merayap masuk lewat jendela. Tidak keras, tidak mendesak, hanya sebuah bisikan kecil dari dalam diri yang ingin merasa lebih aman, lebih tenang, lebih stabil. Banyak dari kita mungkin pernah berada di titik itu, ingin memperbaiki keadaan, ingin menambah pemasukan, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Kita melihat peluang besar di luar sana, tapi rasanya jauh, rumit, dan memerlukan sesuatu yang belum tentu kita punya. Ada yang ingin memulai usaha, tapi masih ragu. Ada yang ingin bergerak, tapi langkah pertama terasa berat. Namun seringkali kita lupa menoleh ke tempat yang paling dekat. Halaman kecil di samping rumah yang tiap pagi kita lewati tanpa sadar. Pot kosong yang sudah lama dibiarkan memutih oleh matahari. Sudut sempit yang tak pernah benar-benar kita perhatikan. Bahkan tanah kecil di belakang dapur yang selalu kita anggap nanti saja. Semua ruang kecil itu seperti tanah yang tertidur, menunggu disentuh, menunggu diberi cahaya, menunggu diberi kesempatan untuk menumbuhkan sesuatu yang berarti. Ada rezeki yang tidak perlu dicari jauh, ada peluang yang tidak perlu diburu ke mana-mana. Terkadang ia tumbuh dari tanah yang selama ini berada tepat di bawah kaki kita. Dari ruang sederhana yang kita miliki, yang selama ini kita kira tidak punya apa-apa. Bayangkan sejenak, bagaimana jika lahan kecil di sekitar rumahmu bukan sekadar lahan kosong, tetapi sebuah ruang yang perlahan bisa menguatkan finansialmu? Bagaimana jika setiap daun yang tumbuh, setiap tunas kecil yang muncul, menjadi isyarat bahwa hidup bisa tumbuh pelan-pelan tapi pasti? Hari ini, kita akan berjalan bersama. Kita akan melihat bagaimana langkah-langkah kecil yang penuh kesadaran bisa mengubah lahan sederhana menjadi sumber cuan yang lembut, stabil, dan realistis. Tanpa tekanan, tanpa ambisi berlebihan, cukup dengan kesabaran dan sentuhan hangat setiap hari. Mari kita melangkah pelan, kita mulai dari dasar, kita mulai dari rumah sendiri. Ketika kita mulai melihat lahan rumah dengan mata yang lebih pelan dan hati yang lebih terbuka, kita akan menyadari bahwa setiap sudut sebenarnya punya cerita. Ada bagian yang setiap pagi disapa cahaya lembut, ada bagian yang ditutupi teduh sepanjang hari, ada tanah yang diam-diam menunggu disentuh, dan ada ruang kosong yang selama ini hanya menjadi lewat pandangan sekilas. Di sanalah langkah awal dimulai, dengan melihat bukan dengan bekerja, dengan merasakan karakter setiap ruang, bukan dengan tergesa memilih apa yang ingin ditanam atau dipelihara. Dalam keheningan pengamatan itu, kita mulai membayangkan kemungkinan. Sudut terang yang kecil mungkin menjadi tempat ideal bagi pot cabai atau selada kecil dalam ember bekas. Ruang teduh di samping rumah bisa saja menjadi lokasi yang tepat untuk 2 atau 3 ekor ayam kampung yang kita rawat dengan santai, tanpa ambisi besar. Atau mungkin ada area di belakang rumah yang cukup untuk sebuah kolam terpal kecil, tempat beberapa puluh ekor lele bisa tumbuh pelan-pelan, seperti aliran air yang bekerja tanpa suara. Lahan rumah tidak pernah benar-benar kosong. Ia hanya menunggu pemiliknya memperhatikannya lebih dalam. Ketika ruang-ruang itu mulai berbicara dalam benak kita, kita bisa mulai memilih apa yang ingin kita hidupkan di sana. Ada tanaman-tanaman yang tumbuh cepat dan ringan perawatannya, bayam, kangkung, daun bawang, kemangi yang bisa ditanam siapa saja tanpa pengalaman khusus. Ada tanaman herbal seperti jahe, kunyit, dan serai yang tumbuh sabar dan memberikan aroma hangat di dapur. Ada ayam kampung rumahan yang tidak meminta banyak selain tempat teduh, pakan sederhana, dan perhatian kecil setiap hari. Dan ada lele yang hidup tenang di kolam terpal, bergerak lembut di dalam air, tumbuh perlahan tanpa banyak suara. Setiap pilihan membawa ritmenya sendiri, dan tugas kita hanyalah menyesuaikannya dengan ritme hidup kita. Pelan-pelan dari tanaman atau ternak kecil yang kita rawat itu, tumbuh sebuah sistem mikro bisnis rumahan. Tidak perlu langsung memikirkan penjualan. Cukup mulai dari dapur sendiri. Setiap telur yang diambil dari ayam peliharaan, setiap porsi sayuran yang dipanen dari halaman, setiap ikan lele yang sewaktu-waktu bisa dipanen, semuanya membantu meringankan pengeluaran. Dan dari sanalah aliran cuan kecil mulai muncul. Bukan dari uang yang masuk, tetapi dari uang yang tidak lagi keluar. Seiring waktu, jika panen bertambah atau ayam mulai bertelur lebih rutin, kita bisa berbagi dengan tetangga dulu. Memberi sedikit tanpa meminta balasan adalah cara paling lembut membangun kepercayaan. Ketika mereka mulai merasakan kualitasnya, sayur yang segar, telur yang lebih sehat, ikan yang baru diambil dari kolam, mereka akan mulai bertanya,
Kalau ada lebih, kabari ya. Dari titik itulah penjualan kecil bisa dimulai. Mengikuti aliran alami tanpa paksaan. Kamu bisa menyampaikannya lewat obrolan ringan, pesan singkat di grup RT, atau sekadar membagikan foto panen pagi dengan kalimat sederhana. Baru panen, kalau ada yang mau, bisa ambil. Semua proses ini tentu tetap perlu kesadaran kecil agar tidak boncos. Kamu hanya perlu mencatat secukupnya, biaya pakan ayam atau lele yang tidak seberapa, tanggal-tanggal panen, dan berapa banyak yang dipakai sendiri. Catatan ini ibarat akar halus yang menahan tanaman agar tetap kokoh meski tidak terlihat dari permukaan. Ia mengingatkan kita untuk menjaga keseimbangan antara perawatan dan hasil. Yang terakhir, usaha kecil seperti ini hanya bisa berjalan jika kita menjaga harmoni dengan lingkungan sekitar. Kebersihan kandang ayam, air kolam yang tidak berbau, dan area tanam yang rapi adalah bentuk rasa hormat kepada tetangga. Ketika orang melihat bahwa apa yang kita lakukan rapi dan bersih, mereka merasa nyaman. Dari rasa nyaman itu, tumbuhlah kepercayaan. Dan dari kepercayaan, tumbuhlah rezeki yang mengalir lebih natural. Begitulah cara lahan kecil rumah berubah menjadi sumber cuan. Tidak dengan gebrakan besar, tetapi dengan perhatian lembut pada ruang-ruang kecil yang dulu kita anggap biasa saja. Ada satu hal yang jarang kita sadari ketika mulai memanfaatkan lahan rumah untuk menanam atau memelihara hewan kecil, bahwa yang kita lakukan bukan hanya kegiatan fisik, tetapi perjalanan batin. Kita tidak sedang sekadar menaruh bibit ke tanah atau memberi makan ayam dan lele. Kita sedang membangun sebuah pola hidup yang perlahan meneguhkan diri kita. Dan pola itu tumbuh dari pilar-pilar sederhana. Pilar yang selama ini mungkin sudah ada di dalam diri kita, hanya belum kita sentuh. Salah satu pilar terpenting adalah konsistensi. Dalam dunia tanaman dan ternak kecil, tidak ada hal besar yang tumbuh dalam satu malam. Daun muncul perlahan, akar merayap tanpa suara, ayam bertelur mengikuti ritmenya sendiri, lele membesar setahap demi setahap. Konsistensi adalah cahaya pagi yang datang setiap hari, tidak heboh, tidak dramatis, tapi selalu hadir. Dalam usaha kecil di rumah, panen kecil, tapi rutin jauh lebih bermakna daripada panen besar, tapi jarang. Konsistensi membuat kita mengenali proses, bukan hanya hasil. Pilar kedua adalah kesesuaian lahan. Dalam segmen sebelumnya kita belajar bahwa setiap sudut ruang punya karakter. Ada tanah yang hangat, ada yang lembab, ada bagian rumah yang cocok untuk sayuran, ada yang lebih tepat untuk kandang ayam kecil atau kolam lele. Prinsip ini penting karena usaha kecil hanya bisa berhasil bila kita tidak memaksa lahan menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Seperti manusia, setiap ruang butuh perlakuan sesuai sifatnya. Dengan mengikuti karakter lahan, kita tidak melelahkan diri, tidak melawan arus, kita bekerja bersama alam, bukan melawannya. Lalu, ada pilar kebutuhan lokal. Segalanya menjadi mudah ketika kita menanam atau memelihara sesuatu yang memang dibutuhkan orang sekitar. Kalau lingkungan di sekitarmu sering membeli cabai rawit, daun bawang, atau telur ayam kampung, maka di sanalah peluangmu tumbuh. Bila orang-orang di sekitar menyukai ikan lele karena mudah dimasak, kolam kecilmu bisa menjadi jawaban. Pilar ini mengingatkan kita bahwa rezeki sering tumbuh dari pelayanan kecil terhadap kebutuhan paling sederhana. Pilar selanjutnya adalah income stacking, tapi kita membahasnya dengan cara lembut dan manusiawi. Artinya, satu lahan tidak harus menghasilkan satu hal saja. Pot kecil bisa ditanami 2 jenis tanaman. Halaman belakang bisa menampung ayam sambil tetap ada ruang untuk kolam mini. Air dari kolam bisa menyuburkan tanaman. Tanah, air, tanaman, dan ternak saling melengkapi seperti akar yang saling menguatkan. Tidak perlu besar, cukup saling membantu. Dari satu lahan kecil, lahir beberapa aliran rezeki kecil yang mengalir tenang. Ada juga pilar perawatan sederhana. Usaha rumahan jangan sampai membebani hidup. Perawatan yang sederhana membuat kamu tetap bisa menjalani aktivitas lain tanpa merasa kewalahan. Tanaman yang mudah tumbuh, ayam yang tidak rewel, lele yang tidak perlu perhatian berlebihan, semua itu memberikan ruang bagi hidup untuk tetap seimbang. Seperti tanah yang cukup disiram sedikit, tapi rutin. Seperti kolam kecil yang cukup dibersihkan berkala saja. Sederhana tetapi berarti. Lalu kita sampai pada pilar yang sering diabaikan, pencatatan. Tidak perlu rumit, cukup tahu apa yang kamu tanam, berapa biaya kecilnya, kapan panen, dan hasilnya dipakai untuk apa. Pencatatan adalah akar halus yang memperkuat keseluruhan sistem. Ia mengingatkan kita bahwa usaha ini memang berkembang meski lambat. Ia membuat kita melihat pertumbuhan yang mungkin tidak terlihat oleh mata. Dan akhirnya ada pilar mindset,
pertumbuhan. Mindset bahwa setiap proses memiliki waktu, bahwa tidak apa-apa jika kita mulai kecil, bahwa salah langkah bukan kegagalan tetapi pembelajaran. Mindset ini seperti kompas yang membuat kita tetap tenang, seperti tanah yang menerima hujan dan panas dengan kesabaran, lalu tetap menumbuhkan kehidupan. Dalam perjalanan ini, kesalahan kecil adalah guru. Terlalu banyak menyiram, lupa memberi makan ayam pagi ini, atau kolam yang perlu dibersihkan lebih sering. Semua itu bukan hambatan, tetapi bagian alami dari belajar. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit pelan-pelan, memperbaiki, dan terus melangkah. Dengan pilar-pilar ini, langkah-langkah di segmen sebelumnya menjadi lebih kuat. Dan dari situlah rezeki tumbuh, bukan hanya di halaman rumah, tetapi di dalam diri kita sendiri. Di tengah kehidupan modern yang sering bergerak terlalu cepat, banyak dari kita mulai merasa letih mengejar ketidakpastian. Harga kebutuhan pokok yang terus berubah, tuntutan finansial yang semakin naik, dan ritme hidup yang semakin padat membuat orang kembali mempertanyakan hal-hal dasar. Bagaimana caranya kita bisa lebih mandiri, lebih stabil, dan lebih tenang dalam mengatur kehidupan sehari-hari? Pertanyaan itu tidak selalu dijawab dengan langkah besar. Terkadang jawabannya justru berada di tempat paling dekat, di halaman rumah kita sendiri. Beberapa tahun terakhir, kebutuhan akan bahan segar meningkat begitu pesat. Orang ingin makan lebih sehat, lebih alami, lebih dekat dengan sumbernya. Di saat yang sama, minat terhadap tanaman herbal, aromatik, dan pangan rumahan semakin tumbuh. Orang merasa lebih percaya pada apa yang mereka lihat langsung, rawat sendiri, atau beli dari tetangga yang mereka kenal. Ada kenyamanan berbeda ketika seseorang mengambil daun mint dari halaman sendiri, atau membeli telur dari ayam peliharaan tetangga. Semua terasa lebih jujur, lebih apa adanya. Itulah sebabnya memanfaatkan lahan rumah menjadi begitu relevan hari ini. Bukan hanya karena ia bisa memberikan tambahan pemasukan, tetapi karena ia mengembalikan kita pada nilai kemandirian yang perlahan hilang dalam dunia yang serba cepat. Ketika kita menanam sayuran sendiri atau memelihara ikan di kolam kecil, kita sedang membangun ruang kecil yang tidak tunduk pada fluktuasi harga di luar sana. Kita sedang membuat dapur kita lebih ringan, hati kita lebih tenang, dan hidup kita sedikit lebih mandiri. Bahkan jika hasilnya kecil, tetap ada rasa lega mengetahui bahwa sebagian kebutuhan dapur ada di bawah kendali kita sendiri. Selain itu, ekonomi kecil berbasis rumah mulai menjadi tren yang semakin diterima masyarakat. Orang tidak lagi memandang usaha kecil di halaman rumah sebagai sesuatu yang remeh. Justru usaha kecil semacam ini dinilai stabil, rendah risiko, dan sangat cocok untuk kehidupan masa kini yang membutuhkan fleksibilitas. Menjual sedikit sayur, telur, atau ikan kepada tetangga bukan lagi hal yang dianggap sepele. Itu adalah bagian dari gerakan ekonomi mikro yang hangat, saling mendukung, dan membangun kedekatan sosial. Di balik semua manfaat praktis itu, ada sesuatu yang lebih halus namun jauh lebih bermakna, ketenangan batin. Merawat tanaman atau hewan kecil membuat kita melambat sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan modern. Melihat daun tumbuh, mendengar gerakan air di kolam, atau memungut telur dari kandang setiap pagi, semuanya seperti pengingat kecil bahwa hidup punya ritme yang lebih lembut daripada apa yang dituntut dunia luar. Ada rasa damai ketika kita menyadari bahwa rezeki tidak selalu harus datang dari tempat jauh. Ia bisa tumbuh perlahan dari rumah yang setiap hari kita huni. Pada akhirnya, memanfaatkan lahan rumah bukan hanya soal finansial. Ini adalah tentang kembali mengenali diri sendiri, kembali menyentuh tanah yang selama ini kita lewatkan, dan kembali merasakan kedekatan dengan proses alami yang menenangkan. Dan dari proses yang lembut itu, rezeki mulai tumbuh pelan, pasti, dan penuh kedamaian. Mari kita perlambat langkah sejenak, tarik napas pelan, biarkan dada terasa lebih luas, dan izinkan dirimu tenggelam dalam keheningan yang hangat. Karena sebelum kita menutup perjalanan ini, ada ruang sunyi yang perlu kita masuki bersama, ruang di mana kamu bisa melihat dirimu sendiri dengan lebih jernih, lebih lembut, dan tanpa terburu-buru menilai apapun. Rezeki yang tumbuh di rumah selalu dimulai dari dalam diri. Dari keputusan kecil, dari keberanian sederhana untuk mulai, dari kemauan untuk menyentuh potensi yang selama ini mungkin kamu abaikan. Jadi, tanyakan pelan-pelan pada dirimu, apa potensi kecil di rumahmu yang belum pernah kamu sentuh? Apakah ada sudut yang selalu kamu lewati tanpa benar-benar melihatnya? Apakah ada pot kosong, ruang teduh, atau area kecil yang sebetulnya menunggu diperhatikan? Kadang bukan ruangnya yang kurang, tapi perhatian kita yang tidak hadir sepenuhnya. Lalu lihat lebih dalam lagi,
Apa pola lama yang mungkin membuatmu ragu untuk mulai? Apakah kamu sering merasa harus punya modal besar, atau takut salah langkah, atau mungkin merasa bahwa hal kecil tidak cukup berarti? Padahal banyak hal besar berasal dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan dengan hati yang konsisten. Seperti bibit mungil yang tubuhnya rapuh, tapi perlahan menembus tanah dan mencari cahaya. Kita semua tumbuh dengan cara yang sama. Coba juga bertanya pada dirimu, apa kebiasaan finansial yang ingin kamu lepaskan? Mungkin kebiasaan membeli sesuatu tanpa sadar, mungkin rasa takut memulai hal baru, mungkin cara berpikir bahwa rezeki hanya datang dari pekerjaan besar. Tidak ada jawaban yang salah. Yang penting adalah keberanian untuk melihatnya dan kelembutan untuk menerimanya. Dan dari semua itu, apa langkah kecil yang bisa kamu mulai minggu ini? Bukan langkah besar, bukan perubahan drastis. Hanya satu langkah kecil yang mungkin terlihat remeh bagi orang lain, tetapi berarti banyak untuk dirimu sendiri. Bisa saja membeli satu bibit tanaman, membersihkan satu sudut kecil di halaman, menyusun rencana sederhana untuk memelihara ayam 2 ekor, atau sekadar mulai mengamati lahan rumahmu dengan mata yang lebih penuh kesadaran. Langkah kecil selalu punya kekuatan besar ketika dilakukan dengan konsisten. Izinkan dirimu merasakan bahwa perjalanan ini bukan kompetisi. Tidak ada yang harus dicapai cepat. Yang penting adalah proses yang kamu jalani, hubungan yang kamu bangun dengan ruang hidupmu, dan rasa tenang yang tumbuh perlahan di dalam dirimu. Seperti tanah subur yang tidak pernah menuntut apapun selain perhatian kecil setiap hari. Kamu tidak harus sempurna, kamu hanya perlu mulai. Dan dalam setiap langkah yang kamu ambil, selalu ada cahaya kecil yang menyertai, cahaya yang tumbuh dari niat baik, dari kesadaran, dan dari keberanianmu untuk memelihara hidupmu dengan cara yang lebih lembut. Sekarang kita telah sampai di ujung perjalanan yang pelan ini, perjalanan yang dimulai dari sebuah pertanyaan sederhana. Bagaimana caranya memanfaatkan lahan rumah agar hidup menjadi sedikit lebih ringan, sedikit lebih stabil, dan sedikit lebih tenang. Dari melihat ruang kecil di sekitar kita hingga memahami bagaimana rezeki bisa tumbuh dari tanaman, dari ayam rumahan, dari kolam kecil lele, atau bahkan dari kebiasaan baru yang kita bentuk perlahan. Dan di setiap langkah itu, kita menemukan bahwa peluang seringkali tidak datang dari luar, tetapi tumbuh diam-diam di tempat yang paling dekat dengan kita. Kita belajar bahwa tidak ada lahan yang terlalu kecil untuk menghasilkan sesuatu. Tidak ada ruang yang benar-benar kosong jika kita mau melihatnya dengan hati yang terbuka. Kadang hanya butuh satu pot, satu bibit, atau satu ember air untuk memulai perubahan kecil. Dan perubahan kecil itu ketika dirawat dengan konsisten bisa membuka pintu rezeki yang lembut dan alami. Itulah inti perjalanan ini, menciptakan ruang di rumah yang bukan hanya memberikan cuan, tetapi juga menghadirkan rasa tenang. Kita juga belajar bahwa hidup tidak harus selalu besar dan cepat. Kita boleh memilih ritme yang lambat, yang selaras dengan diri kita. Kita boleh menanam sedikit, memelihara sedikit, dan menjual sedikit. Yang penting bukan jumlahnya, tetapi kehadiran kita dalam setiap prosesnya. Seperti cahaya pagi yang tidak pernah terburu-buru, usaha kecil pun bisa menjadi sumber penghasilan yang stabil bila dijalankan dengan sabar dan penuh kesadaran. Dan sekarang, sebelum kita benar-benar berpisah, saya ingin mengajakmu menjaga semangat ini tetap hidup. Jika apa yang kamu dengar hari ini memberi sedikit ketenangan, sedikit inspirasi, atau bahkan dorongan kecil untuk mulai melihat halaman rumahmu dengan cara yang berbeda, kamu bisa membantu channel ini tumbuh dengan cara yang lembut juga. Kamu bisa menekan tombol like, share, atau subscribe bukan karena kewajiban, tapi karena kamu merasa konten seperti ini membawa arti untuk perjalananmu. Saya juga ingin mendengar ceritamu. Bagaimana kondisi lahan di rumahmu? Tanaman atau hewan kecil apa yang ingin kamu coba? Atau langkah kecil apa yang ingin kamu mulai minggu ini? Kamu bisa berbagi semuanya di kolom komentar. Siapa tahu ceritamu bisa menjadi cahaya bagi orang lain yang juga sedang mencari arah. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini sampai akhir. Semoga rumahmu menjadi tempat di mana rezeki tumbuh pelan-pelan, hatimu menjadi lebih tenang, dan langkah kecilmu hari ini membuka jalan untuk masa depan yang lebih lembut dan stabil. Sampai bertemu di video berikutnya, tetap jaga diri, jaga kedamaian, dan izinkan dirimu terus bertumbuh.